Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahannya tetap atas kamu sekalian. Amin. Anak-anakku kelas 4A, B, dan C yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini Pak Guru bisa menemani anak-anak dalam pelajaran MDTA yaitu fikih dan SKI. Singkat saja, yang pertama fikih anak-anak. Semester 2 ini akan dijelaskan tentang sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu? Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan bersama-sama. Ada imam, ada makmum. Paling sedikit berapa? 2, imam 1, makmum 1. Anak-anak, sholat berjamaah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, sangat ditekankan oleh Rasulullah. Ya, kalau kaum laki-laki dewasa apabila sudah mendengar azan segera menuju ke masjid atau musola yang azan tadi. Sejarah ini pada Abdullah Ummi Maktum ini pernah mendengar azan. Beliau adalah seorang yang buta, matanya tidak bisa melihat, kemudian sudah tua, rumahnya pun jauh dari masjid. Tapi suatu saat Abdullah bin Ummi Maktum mendengar azan. Kemudian beliau ini mau menuju ke masjid sangat jauh, misalnya sholat isya, sholat subuh. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini minta kepada Rasul, "Ya Rasul, saya kepengin dispensasi keringanan supaya sholatnya di rumah saja." Karena Rasulullah itu adalah orang yang sangat bijaksana, maka jawaban Rasulullah, "Ya sudah, boleh di rumah saja. Karena jauh, kemudian banyak hewan buas, kemudian tidak nyaman, tidak aman. Bolehlah di rumah." Setelah beberapa Rasulullah melangkah meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum, datanglah malaikat Jibril menegur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa dibiarkan mereka tidak berjamaah?" "Ya karena sudah tua," kata Rasulullah, "sudah sulit untuk berjalan, apalagi matanya tidak bisa lihat." Kemudian malaikat Jibril menyuruh pada Rasulullah, suruh bertanya, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, kamu mendengar suara azan tadi?" Apa jawab Abdullah bin Ummi Maktum? "Ya, saya mendengar ya Rasulullah." Lah, kalau mendengar, kamu wajib datang ke masjid atau musola walaupun terseok-seok. Ini ya betapa hebatnya, wajibnya berjamaah. Kalau kita sehat, kakinya tidak sakit, matanya terang, tubuhnya, badannya sehat semua, apa alasannya kemudian jaraknya dekat dengan masjid? Ini. Oleh karena itu, sholat berjamaah sangat dianjurkan. Kalau kita melihat pahalanya, 1 kali sholat berjamaah itu dikatakan dalam hadis itu 27 derajat tingkatannya. Kalau sholat sendirian hanya 1. Nih, apa tidak eman-eman? Ya, anak-anakku kelas 4A, B, dan C, khususnya yang laki-laki, ya semuanya harus berjamaah kalau mendengar azan. Oke ya? Iya. Kemudian sholat yang dianjurkan berjamaah, sholat apa saja? Ya banyak sekali anak-anak ya. Misalnya sholat fardu yang jelas, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya.
Kemudian ditambah sholat sunnah, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian sholat jenazah, sholat istisqa, sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itulah yang dianjurkan berjamaah. Ini anak-anak. Kemudian yang terakhir, dalam sholat berjamaah itu makmum harus melihat imam, tidak boleh mendahului imam, ya. Nanti sholat jamaahnya gugur atau tidak terpakai atau pahalanya nol. Oleh karena itu anak-anak, sekali lagi marilah kita tingkatkan sholat berjamaah, kan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat berjamaah, ya. Kemudian untuk materi berikutnya adalah SKI. Dalam SKI ini semester 2 ini adalah masa remaja Rasulullah, ya. Rasulullah masa remajanya waktu kecil sudah ditempa dengan yang pekerjaan yang keras, jadi beliau sangat disiplin, ya. Sejak umur 8 dia ikut menggembala kambing, kemudian umur 12 ikut membawakan dagangan Abu Thalib. Umur 15 tahun beliau berdagang dengan Abu Thalib ke negeri Syam. Mengapa yang dituju negeri Syam, enggak negeri yang lain? Karena waktu itu negeri Syam adalah merupakan negeri yang sangat ramai dikunjungi oleh kaum muslimin. Di sana banyak sekali pedagang-pedagang itu. Kemudian Rasulullah itu membawa dagangan Siti Khadijah sejak umur 15 tahun, ya. Karena beliau sangat jujur, sangat disiplin, maka Siti Khadijah simpatik, senang sekali, ya. Sampai dagangannya itu laku banyak, laris manis, anak-anak, ya. Luar biasa sekali. Anak-anak kelas 4C, kelas 4A dan kelas 4B SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara, ya. Sampai-sampai Siti Khadijah itu lama-lama senang melihatnya karena akhlaknya. Waktu itu Rasulullah umurnya 25, Siti Khadijah umurnya 40 tahun, ya. Karena Nabi Muhammad atau Muhammad waktu remaja itu orangnya sangat hebat, sangat ramah, sangat disiplin, sangat adil, tidak membeda-bedakan, maka Siti Khadijah sangat senang melihatnya. Akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. Waktu itu Rasulullah umurnya 25 tahun dan Siti Khadijah 40 tahun. Ya. Hasil pernikahan itu dikaruniai 6 anak. 2 laki-laki, yaitu namanya Qasim dan Abdullah. 2 perempuan, namanya Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Ummi Kulsum. Ya. Jadi jumlahnya 6 anak. Ini anak-anak. Oleh karena itu kita pantas meniru Kanjeng Nabi, ya, yang sangat luar biasa. Akhlaknya jujur, adil. Pokoknya yang siapa melihatnya itu sangat simpatik. Ya, sampai-sampai pendeta Bukhairah itu bisa masuk Islam. Gara-gara apa anak? Gara-gara simpatiknya kepada Rasulullah, orang yang sangat luar biasa, ya. Oleh itu kita bangga, ya, punya contoh Nabi Muhammad. Siapa yang kamu contoh tiap hari? Rasulullah, ya. Oleh karena itu Pak Guru akhiri materi pelajaran pagi hari ini, siang hari ini. Anak-anak sekali lagi jangan sampai tidak belajar, ya. Walaupun masa pandemi, kita harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.